Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa kelas 5, dimanapun kalian berada, kalian yang sekarang sedang belajar di rumah. Kita ketemu lagi di channel kelas Pak San. Di channel ini kalian akan kami bantu mendampingi, menjelaskan beberapa hal terkait pelajaran yang kalian pelajari. Oke, sekarang kita akan membahas tema 3 di kelas 5. Ini buku tema 3, makanan sehat. Tentunya kalian yang kelas 5 sudah memiliki buku ini. Kita lanjutkan pembahasan buku ini. Sekarang kita akan bahas subtema 2, pembelajaran yang ketiga. Oke, mari sama-sama kita lihat subtema 2, pembelajaran yang ketiga, dan itu ada di halaman 58. Mari sama-sama kita buka halaman 58. Nah, ini halaman 58. Ya, pembelajaran 3. Kita langsung saja. Di sini kalian diminta mengamati gambar. Nah, tentunya kamu memahami gambar ini ya. Gampang sekali untuk memahami gambar ini. Kalian bisa lihat, ini orang sedang ngapain nih? Iya, ibu-ibu sedang belanja ya. Berarti kamu bisa tebak ini suasananya di mana? Iya, ini suasananya di pasar ya. Nah, berdasarkan gambar di sini, ini suasana pasar yang ramai oleh penjual dan pembeli. Apa saja yang dapat kamu temui di pasar? Nah, itu ada pertanyaan di sini sebenarnya, ya. Jadi, apa sajakah yang dapat kamu temui di pasar? Nah, tentunya pasar bukan hal yang asing lagi lah bagi kalian. Ya, di pasar ada pedagang, ya, kemudian ada pembeli, ada barang-barang yang didagangkan atau diperjualbelikan, juga ada alat tukar atau uang, ya. Nah, ini yang terlihat di sini. Tapi sebenarnya ada tokoh-tokoh lain juga sebenarnya di pasar yang beraktivitas. Ya, ada tenaga keamanan di pasar, kemudian juga ada mungkin tenaga parkir ya di pasar. Kemudian ada petugas-petugas yang lain ya, yang mungkin juga membuat pasar itu menjadi lebih nyaman, misalnya seperti tenaga kebersihan dan sebagainya. Oke, sekarang kita bahas satu-satu. Nah, tadi Bapak udah jelaskan apa saja yang dapat kamu temui di pasar. Berikutnya, masih ingatkah kamu bagaimana sayur dan buah dapat sampai ke rumah kita? Ya, bagaimana sayur dan buah bisa sampai ke rumahmu? Nah, masih ingat dong ya? Jadi, sayur dan buah ya untuk bisa ada di rumah kita tentunya bisa dengan cara dibeli ya pada pedagang sayur dan pedagang buah. Nah, kemudian kalau dari pedagang sayur dan pedagang buah mereka dapatnya dari mana? Nah, bisa saja mereka dapatnya dari pengepul atau bisa langsung membelinya dari petani ya yang menanam sayur dan buah tersebut. Nah, dari sini interaksinya, aktivitasnya pasti akan sangat panjang. Mulai dari petani sayur ya, menanam sayurnya itu sampai kemudian bisa dipanen,
dan dijual kepada pedagang, kemudian pedagang menjualnya di pasar, lalu orang tuamu membeli sayur dan buah itu di pasar, membawanya pulang, sampailah kemudian sayur itu di rumah kita. Nah, berikutnya, aktivitas apa saja yang dapat ditemukan di pasar di atas? Aktivitas berarti kegiatan, ya. Kegiatan sosial bisa yang dilakukan di pasar. Kegiatan apa saja? Aktivitas apa saja? Nah, ada aktivitas membeli, ya, tentunya oleh pembeli. Kemudian ada aktivitas menjual, tentunya oleh pedagang. Nah, kadang-kadang juga dalam proses jual beli itu ada tawar-menawar, ya. Boleh juga tergantung dari dagangannya. Tapi sebaiknya sih kalau untuk tawar-menawar ini kita lihat-lihat lah ya. Kalau memang barangnya sudah layak harganya segitu, dari pedagang-pedagang kecil kita beli aja. Nggak usah ditawar-tawar lagi. Oke? Orang beli di supermarket aja, beli di swalayan aja kita nggak pakai tawar-menawar. Masa pedagang kecil kita tawar. Oke, kemudian ada aktivitas-aktivitas lain sebenarnya, tapi itulah yang paling penting yang bisa kamu temukan di gambar di atas. Kemudian di sini, siapa saja yang terlibat dalam kegiatan di pasar? Tadi sudah Bapak bilang ya. Jadi yang terlibat dalam kegiatan di pasar itu ada penjual atau pedagang dan ada pembeli. Nah, di sini ada tabel yang harus kamu isi. Lengkapilah tabel berikut berdasarkan hasil pengamatanmu terhadap gambar pasar, ya, di depan, maksudnya di atas tadi. Jenis aktivitasnya apa, kemudian pelaku aktivitasnya siapa. Nah, misalnya jenis aktivitasnya membeli, tentu pelakunya adalah pembeli. Ya, jenis aktivitasnya misalnya berdagang atau menjual, maka pelakunya adalah pedagang atau penjual. Nah, berikutnya di sini ada teks yang harus kamu baca. Ini penting juga untuk benar-benar bisa kamu pahami. Di sini dikatakan bahwa semua aktivitas yang menggabungkan aspek sosial dan ekonomi, ya, kayak berdagang tadi, berdagang itu adalah aktivitas yang menggabungkan aspek sosial dan ekonomi. Nah, yang dimaksudkan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan disebut pembangunan sosial. Nah, jadi ini penting di sini ya. Jadi apa yang dimaksud dengan pembangunan sosial? Nah itu, jadi pembangunan sosial adalah semua aktivitas yang menggabungkan aspek sosial dan ekonomi yang dimaksudkan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan sosial. Itu adalah pembangunan sosial. Nah, kemudian hal lainnya, ya, kesejahteraan sosial, tadi kita bicara di sini ada kesejahteraan sosial ya, itu tidak hanya berkenaan dengan kebutuhan material, bukan hanya tentang uang, tentang keuntungan, ya, tapi juga masalah spiritual. Ya, apa ini masalah spiritual? Masalah spiritual itu adalah masalah kita dengan pencipta kita. Ya, jadi bagaimana kita menempatkan diri di dunia ini sesuai dengan apa-apa yang diperintahkan, diinginkan, dikehendaki oleh pencipta kita, Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi berkenaan dengan itu juga. Sehingga kemudian maka hal ini memungkinkan semua warga negara untuk mengembangkan dirinya. Oke, jadi itu intinya di situ. Jadi jangan melulu bahwa aspek sosial dan ekonomi seperti perdagangan itu hanya untuk kebutuhan material, dapat untung yang banyak, ya, dapat uang, jadi kaya, punya harta benda, enggak. Tapi ada hal-hal lain yang bisa kita
capai dan itu mungkin lebih penting. Oke? Yaitu aspek spiritual. Ingat ya. Nah, kemudian di sini ada ayo berlatih. Apa yang harus kamu latih di sini? Ya, kita baca dulu. Amatilah lingkungan sekitarmu dan cari tahu aneka aktivitas yang ada. Nah, kalau tadi udah tentang pasar, ya aktivitas-aktivitasnya seperti apa, maka sekarang coba lingkungan kamu. Ketika kamu berada di rumah, ya, kamu berdiri di pagar, kemudian tengok keluar, kurang lebih beberapa saat, lihat aktivitas apa saja yang ada di sekitarmu. Ya, temukan aktivitas itu, ya beberapa di antaranya yang menurut kamu itu adalah aktivitas sosial dan ekonomi. Ya, jadi itu adalah gabungan dari sosial dan ekonomi. Ya, kalau misalnya di rumah kamu itu berada di depan jalan umum, pasti akan banyak ketemu. Kadang-kadang lalu lewat pedagang bakso, ya kan? Nah, itu pasti nanti ada aspek sosial dan ekonomi di situ atau pedagang-pedagang lainnya, ya. Nah, aktivitas tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan taraf dan kualitas hidup masyarakat, ya. Jadi, aktivitas itu untuk meningkatkan taraf hidup dan kualitas hidup masyarakat. Kemudian buatlah laporan observasi yang di dalamnya memuat hal tersebut. Ya, apa halnya? Pengamatan secara umum kondisi lingkungan sekitarmu. Yang tadi itu ya, jadi pengamatannya. Kemudian pengamatan secara khusus tentang salah satu aktivitas yang menurutmu berkontribusi dalam pembangunan sosial. Nah, tadi kan banyak tuh aktivitas-aktivitasnya. Kamu tulisin dulu secara umum apa saja. Lalu pilih satu dan satu itu kamu kembangkan. Ya. Menurut kamu apa kontribusinya? Apa manfaatnya dalam pembangunan sosial? Oke? Nah, kemudian manfaat sosial dan ekonomi yang diperoleh dari aktivitas tersebut terkait dari sini tadi. Ya, bahwa karena itu terkait dengan pembangunan sosial, itu adalah penggabungan antara aktivitas yang mengenai faktor-faktor ekonomi dan juga aktivitas itu mengenai sosial, ya. Jadi Bapak tegaskan lagi bahwa pembangunan sosial dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, di mana kebutuhan setiap anggota masyarakat secara sosial, ekonomi, dan spiritual dapat terpenuhi. Itu intinya. Nah, kemudian dalam melakukan aktivitas kehidupan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, tak jarang kita akan berhadapan dengan keanekaragaman yang tinggi. Contohnya seperti tadi di pasar. Pasti harus beraneka ragam. Kalau sama semua, kamu bayangkan kalau di pasar itu misalnya semuanya jualan cabai, nah kamu butuh macam-macam, nggak terpenuhi kebutuhannya, ya kan? Jadi keanekaragaman itulah yang membuat kemudian kesejahteraan akan menjadi lebih baik. Kemudian di sini juga ada hal lain yang harus kamu lakukan. Ayo mengamati, amati gambar pasar yang disajikan sebelumnya. Perbedaan apa saja yang dapat kamu temukan di pasar. Ya, itu. Seperti yang tadi di sini, ya. Perbedaan apa saja? Menurut kamu kira-kira nih orang agamanya sama apa enggak? Bisa jadi beda kan? Kali ini pakai kerudung, ini enggak pakai kerudung misalnya. Nah, jadi bisa saja berbeda. Kemudian sukunya. Bisa juga beda kan? Berasal yang dari suku Jawa mungkin, ada yang dari Betawi, ada yang dari Padang, berbeda. Nah, kemudian
standar ekonomi, tingkat kesejahteraan ekonomi juga mungkin beda. Ya. Nah, jadi akan banyak sekali perbedaan-perbedaan yang bisa kamu temukan di pasar tersebut. Oke? Kemudian, apakah orang-orang yang beraktivitas tersebut memiliki kebiasaan yang sama? Nah, walaupun berbeda-beda, mereka punya kebiasaan yang sama nggak? Ya, ada kebiasaannya pasti yang sama. Nah, itu yang harus kamu jelaskan. Apa misalnya kebiasaannya yang sama? Ya, kebiasaan untuk berbuat baik misalnya, pasti semua orang pengen, ya, itu kebiasaan yang sama. Atau kebiasaan-kebiasaan yang lain. Ya, nah, bicara tentang kebiasaan, itu berarti kita akan bicara tentang adat istiadat. Jadi, adat istiadat itu dikenal dengan kebiasaan yang mengikat masyarakat dan berlangsung dalam jangka waktu yang cukup lama. Ya, jadi itu namanya adat istiadat, kebiasaan yang mengikat masyarakat. Jadi masyarakat merasa terikat dengan kebiasaan itu, sehingga merasa ada keharusan untuk mengikuti tatanan atau aturan atau kebiasaan itu. Nah, dan itu sudah berlangsung cukup lama. Ya, jadi adat istiadat ini merupakan kebiasaan sosial. Ya, jadi adalah kebiasaan sosial yang sejak lama ada di dalam masyarakat dan bertujuan mengatur tata tertib dalam masyarakat tersebut. Jadi dengan adanya adat tadi sudah jadi kebiasaan dan ini sudah berlangsung cukup lama dan ini tujuannya agar semuanya tertib. Ya, semuanya tertib. Nah, adat istiadat setiap kelompok masyarakat bisa saja sama, tapi juga bisa berbeda satu dengan yang lainnya. Ya, misalnya seperti adat Jawa dengan Sunda, pasti ada persamaannya, pasti ada perbedaannya. Ya, adat Jawa misalnya dengan adat Bali, pasti ada persamaannya, pasti ada perbedaannya. Nah, salah satu persamaannya sebenarnya adalah adanya ikatan berdasarkan pada persahabatan di sini. Itu salah satu persamaan yang kuat di situ. Jadi ada ikatan persahabatan. Nah, di sini ada ayo berlatih lagi. Kamu diminta untuk melakukan wawancara sederhana ke beberapa orang temanmu. Ya, kalau kamu misalnya sekarang berada di rumah, boleh ngobrol-ngobrol, wawancara dengan tetanggamu, teman yang berada rumahnya dekat dengan kamu. Ya, nah gunakan tabel berikut nih. Ya, nanti catat siapa nama temanmu, kemudian dia dari daerah mana, ya. Misalnya di sini ada contohnya Sopiah, ya. Dia berasal dari Subang, Jawa Barat. Nah, adat istiadat yang biasa dilakukan. Nah, tanyakan apa satu adat istiadat yang biasa dilakukan oleh temanmu itu. Lalu catat di sini, ya, kurang lebih 3 atau 4 orang, ya. Nah, kemudian seperti di sini Sofiah menyampaikan bahwa adat kebiasaan yang masih atau biasa dilakukan adalah sisingaan. Apa itu sisingaan? Tradisi mengarak anak sehari sebelum dikhitan dengan menggunakan tandu berbentuk singa. Jadi makanya sisingaan. Ya, jadi ada hewan singa pasti tahu, lalu dibuat tandu, kemudian ada kayak boneka singanya itu yang kemudian diduduki oleh anaknya, lalu diarak keliling kampung sehari sebelum dia dikhitan. Jadi anaknya senang, kemudian besoknya dia dikhitan. Oke? Nah, tahukah kamu apa itu sisingaan? Nah, di sini disampaikan bahwa pertunjukan sisingaan merupakan sebuah pertunjukan yang membutuhkan kerjasama. Ya, jadi harus ada kerjasama di situ. Kemudian kekompakan.
kerja keras, ketertiban, dan ketekunan. Bayangkan saja kalau misalnya dalam pertunjukan Sisingaan itu nggak ada kerjasama, nggak jadi acaranya. Kalau misalnya nggak kompak juga sama gitu. Ya, misalnya ada 4 orang yang mengangkat Sisingaan tadi, ya, ada anak kecil di atasnya duduk, terus nggak kompak, satunya tinggi, satunya rendah, ya terjungkir balik ntar anaknya. Ya, jadi harus ada kekompakan. Kerja keras juga, menggotong anak tuh keliling-keliling kampung itu juga kerja keras, juga harus ada tertib dan ada ketekunan di situ. Nah, semua orang dari lapisan masyarakat, ya, jadi berbagai atau segala lapisan masyarakat yang beraneka ragam itu bisa ikut serta dalam iringan-iringan tersebut. Ya, iringan-iringan dilakukan sambil mengitari kampung hingga akhirnya kembali ke tempat semula. Jadi dari rumah anak tadi keliling-keliling kampung, balik lagi ke rumah anak tadi. Nah, tanpa adanya kerukunan, tentunya kerjasama yang baiklah yang akan dapat terwujud, ya. Oke, jadi itu tentang kegiatan Sisingaan tadi. Nah, di sini perhatikan ada iklan nih. Ya, ini iklan media cetak ya. Perhatikan iklan berikut nih dengan sesama. Ada kalimat iklannya nih. Hidup rukun, cermin budaya bangsa Indonesia. Jadi ada gambarnya. Ya, kemudian ada kalimat iklannya. Masih ingatkah kamu tentang iklan media cetak? Nah, pada pembelajaran sebelumnya ya, jadi video sebelumnya kita sudah bahas tentang iklan media cetak. Silakan kamu saksikan lagi kalau lupa. Di sini, saat mengamati contoh iklan di atas atau di depan, apa isi pesan yang dapat kamu temukan dalam kalimat di depan? Ini ada kalimat iklannya. Apa isi pesannya? Ya, isi pesannya, ayo hidup rukun, pasti itu ya. Ajakan di sini. Ya. Kenapa? Hidup rukun, cermin budaya bangsa Indonesia. Ini kalimat formalnya seperti ini. Yuk hidup rukun. Nah, jadi ini adalah contoh isi pesan dalam iklan media cetak. Ya. Apa jenis bahasa yang digunakan dalam iklan tersebut? Nah, jenis bahasanya adalah bahasa formal nih, bahasa resmi. Ya, kenapa bahasa formal, bahasa resmi? Karena ini bisa kita baca, bisa kita lihat. Jadi harus formal, harus resmi, karena dengan seperti itu akan tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda nantinya. Oke? Terus apa yang membuatnya sama atau berbeda dengan kalimat percakapan sehari-hari? Ya, jadi apa persamaannya atau perbedaannya dengan kalimat percakapan sehari-hari? Nih, kita bahas dulu sedikit. Kalau iklan media cetak, memang kalimatnya harus formal, resmi seperti tadi, ya. Tapi kalau misalnya kalimat-kalimat untuk percakapan, itu biasanya dipakai dalam iklan media elektronik, seperti di televisi. Kamu lihat itu lebih banyaknya kalimatnya kalimat-kalimat percakapan, ya. Jadi itu. Terus di sini masih ada diskusi. Kamu di rumah bisa berdiskusi dengan siapa saja ya. Tentukan satu iklan media cetak, ya. Kemudian satu iklan media elektronik. Berarti kamu lihat di koran, cari satu media cetak ya, kemudian cari iklannya. Lalu kamu nonton televisi, lalu tentukan satu iklan di televisi tersebut. Terus tuliskan kalimat yang terdapat dalam iklan media cetak. Tadi di koran tadi ada kalimat iklannya, kamu catat. Lalu di televisi misalnya ada kalimat iklan, kamu catat. Diskusikan perbedaan dan persamaan kedua bahasa iklan itu. Perbedaan dan persamaannya apa? Tadi Bapak udah sampaikan ya, bahwa kalau media cetak biasanya
kalimat iklannya, bahasa iklannya, bahasa-bahasa formal, bahasa-bahasa resmi yang tertata rapi. Sedangkan kalau iklan elektronik, bahasa iklannya biasanya bahasa-bahasa pergaulan, ya. Nah, itu identifikasi ciri-ciri bahasa iklan elektronik sebagai hasil kesimpulan diskusi. Tadi Bapak sampaikan itu, kemudian tampilkan hasil diskusi tersebut di depan kelas. Ini kalau kalian belajarnya di kelas. Kemudian dengarkanlah hasil diskusi pasangan lain secara seksama. Jadi kamu udah tampil, disaksikan oleh teman-temanmu, didengarkan oleh teman-temanmu. Ketika temanmu tampil, gantian kamu yang dengarkan. Oke, kemudian terakhir tulis sebuah kesimpulan singkat dari kegiatan yang baru saja kamu lakukan. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya mengenai bahasa iklan tadi. Ya, jadi kesimpulannya adalah bahasa iklan media cetak biasanya adalah bahasa-bahasa yang formal, sedangkan bahasa iklan dari media elektronik pakai bahasa-bahasa pergaulan. Itu kesimpulannya. Oke, terakhir di sini ada renungan. Tuliskan 3 hal yang menurut kamu kurang menarik dari pembelajaran hari ini. Silahkan aja ya, kamu tulis apa sih menurut kamu yang kurang menarik. Kemudian yang penting adalah alasan. Ya, jadi jangan cuma bilang, wah ini nggak menarik, tapi ditanya kenapa, nggak menarik aja. Nggak bisa begitu ya. Jadi harus ada alasannya. Mengapa kamu menganggap itu kurang menarik. Nah, kemudian hal penting lagi, kalau kamu bilang itu kurang menarik, kamu bisa sampaikan alasannya, kamu juga harus bisa berikan saran ya agar hal tersebut menjadi lebih menarik. Nah, ini yang penting ya. Jadi apa menurut kamu yang kurang menarik? Alasannya apa? Lalu saran kamu apa? Itu yang harus kamu renungkan. Dan sebagai penutup ada kegiatan bersama orang tua. Di sini bacalah kembali penjelasan tentang berbagai aktivitas di lingkungan sekitar. Jadi baca lagi, video ini boleh kamu saksikan lagi. Ada kalimat-kalimat tadi mungkin yang Bapak sampaikan tapi kurang bisa kamu tangkap. Tapi kalau kamu mendengarnya berkali-kali, mungkin kamu dapat inti dari pembahasan Bapak. Oke? Nah, kemudian mintalah orang tuamu untuk memberikan 3 pertanyaan yang berkaitan dengan informasi yang kamu miliki. Misalnya kamu tentang apa? Kamu punya informasi tentang perbedaan bahasa iklan media cetak dan bahasa iklan media elektronik. Minta orang tuamu nanya tentang itu. Lalu kamu jelaskan. Nah, seperti itu. Nanti orang tuamu akan memberi masukan sejauh mana kamu ternyata sudah bisa menjelaskan secara jelas dan lengkap. Oke, Bapak kira itu sebagai pengantar kalian belajar di rumah. Semoga video ini ada manfaatnya bagi kalian. Tetap juga baca bukunya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajar di rumah.